Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Waikanan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam supervisi akademik. Saya sendiri Dina Madalia dari SMK Negeri 1 Gunung Labuhan sebagai observer dan rekan saya. Saya Mukaromah Eka Nurlita dari SMK Negeri 1 Banjit sebagai coach dan rekan Saya Irina Gustiani dari UPT SMP Negeri 1 Banjit sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Eka, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dina. Kabar baik Bu Dina, gimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah hari ini baik Bu dan sehat. Saya dengar hari ini Ibu ada sesi coaching ya dengan Bu Irina ya? Betul sekali Bu Dina, saya berencana nanti jam 9 akan melakukan coaching bersama Bu Irina. Oke, baik Bu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti ya Bu dengan Bu Irina. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching Ibu yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Irina. Nah, apakah Ibu sudah siap melakukan proses coaching Bu? Sudah Bu Dina, saya sudah siap. Oh ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dina sudah bersedia menjadi pengamat pada saat saya melakukan coaching bersama Bu Iriana. Oke, baiklah Bu. Sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu ya. Baik Bu. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu, rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Iya Bu. Nah, Bu, poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui Ibu bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching tersebut. Nah, prinsip coaching ya ialah yang pertama membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali kompetensi coach, dan coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan kompetensinya ya Bu ya. Iya Bu Dina. Oke, selanjutnya kompetensi inti Bu. Kompetensi inti dalam coaching yang perlu Ibu perhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya yaitu prinsip, summarize, dan juga appreciate. Prinsip itu yaitu Bu menerima pernyataan-pernyataan dari coach tadi Bu. Nanti kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching. Nanti, nah Ibu bisa memberikan appreciate kepada coaching. Nah di sini Bu, apakah Ibu sudah jelas tentang rubrik penilaiannya Bu Eka? Baik Bu, saya berusaha pada saat melakukan coaching nanti ya Bu ya, itu saya juga berencana Bu Dina, berencana sesuai melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi, saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu jelaskan ya Bu Dina. Oke, baik Bu. Izinkan saya bertanya ya Bu Eka. Baik Bu, silakan. Oke, yang pertama nih, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Oke, baik Bu Dina. Jadi saat melakukan coaching nanti,
saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya, di antaranya yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Oke, baik Bu Eka. Kira-kira dari 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi, bagian mana sih yang secara spesifik yang Ibu ingin observasi itu Bu? Baik Bu, untuk spesifiknya ya Bu Dina, itu ada pada bagian mendengarkan secara aktif. Kemudian cara saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, seperti itu. Oke, baik Bu Eka. Berarti fokus kepada kompetensi coaching yang akan saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya Bu Dina. Oke, nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan Bu pada sisi coaching nanti? Baik Bu, yang pertama adalah saya dapat menyimak, lalu saya lebih banyak mendengar daripada berbicara ya Bu Din, serta saya nanti menghindari judgement, kemudian asumsi maupun asosiasi. Selanjutnya yang kedua Bu, saya nanti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta pertanyaan yang berasal dari mendengar seperti itu. Baik Bu Eka, demikian ya Bu ya praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai nanti. Nah, selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching bersama Bu Irina ya Bu. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Oh iya Bu Dina, terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching dengan Bu Irina nanti. Oke, baik Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu ya nanti. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Dina, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum Bu Irina. Waalaikumsalam Bu Eka. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya Bu? Pagi juga Bu, Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Irina. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan ini melalui alur Tirta. Kemudian di awal ini saya akan bertanya kepada Bu Irina, kira-kira apa yang dapat kita bicarakan pada hari ini ya Bu ya? Baik Bu, jadi begini Bu, saya itu ingin membicarakan permasalahan saya Bu, tentang siswa saya yang saya rasa itu kurang aktif Bu, atau dengan bahasa lainnya itu pasif dalam proses pembelajaran di kelas Bu, begitu. Oh, jadi ada siswa-siswi Ibu Irina ini yang pasif di dalam pembelajaran ya? Benar sekali Bu. Oke, baiklah Bu. Kemudian nanti dikarenakan pembicaraan kita ini singkat atau terbatas ya Bu ya, nanti kita di akhir pembicaraan ini kira-kira Bu Irina ini yang Ibu harapkan itu dari pembicaraan kita apa ya? Jadi di akhir pembicaraan saya berharap Bu bisa menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya agar meningkatkan keaktifan siswa saya dalam belajar Bu. Selain itu juga siswa saya itu semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran begitu Bu. Oke Bu Irina, jadi siswa itu lebih aktif lagi gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Oke, baiklah. Sekarang saya coba ingin mencari informasi Bu dulu ya. Ya Bu. Ya, menurut Bu Irina, ciri-ciri siswa yang aktif belajar itu seperti apa ya Bu ya? Yang pertama itu Bu, ketika kita mengajukan pertanyaan, ada komunikasi dua arah Bu. Ada yang mau mengangkat tangan dan berusaha untuk menjawab. Dan ketika sedang melakukan diskusi, mereka menyimak begitu Bu, dan mengajukan pertanyaan terkait diskusi. Dan tentunya ada timbal balik ya Bu ya, di mana ada pertanyaan pasti tentunya ada jawabannya Bu ya dari mereka. Lalu siswa-siswa itu juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh saya selaku guru Bu dengan tepat waktu. Itu menurut saya Bu beberapa ciri-ciri siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Betul sekali Bu Irina. Ya, berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin informasi dari Ibu nih. Menurut Bu Irina, sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan kurang aktif ya Bu Irina? Yang menyebabkan mereka kurang aktif ya Bu ya. Pertama itu saya kurang kurang tahu juga ya Bu ya, karena saya belum melaksanakan penelitian ataupun survei. Tapi menurut saya sejauh ini yang pada dasarnya ya Bu ya, yang menyebabkan mereka kurang aktif itu tidak mengerti materi Bu, atau belum begitu paham apa dasarnya dari materi itu. Jadi begitu ingin melanjutkan materi itu kan dasarnya sudah tidak paham, maka mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua biasanya itu Bu dipengaruhi oleh faktor eksternal Bu, di mana biasanya kondisi keluarga Bu. Jika mereka ada permasalahan di rumah, mereka cenderung diam, melamun, ataupun menaruh kepala di atas meja. Begitu juga dengan anak yang di rumahnya ngomong itu broken home Bu. Jadi mereka itu seolah-olah mencari perhatian Bu dari gurunya. Jadi ya mereka sibuk masing-masing, berbicara masing-masing begitu Bu, antara satu siswa dan siswa lainnya. Seperti itu Bu. Oh iya, begitu ya Bu Irina ya. Berarti itu yang menjadi landasan Ibu bahwa oh anak-anak ini ternyata yang menyebabkan pembelajarannya pasif ya, seperti itu ya. Iya Bu, benar sekali. Oke, baik Bu Irina. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Ibu Irina ini ke depannya? Oh, oke Bu. Rencana saya ke depannya mungkin selama mengajar metode yang saya gunakan ya itu-itu aja ya Bu ya. Yang juga menyebabkan mereka pasif dalam belajar Bu. Karena mereka sudah tahu, oh dengan model ini berarti ya ini lagi deh modelnya, ya ini lagi deh pembelajarannya seperti itu Bu. Mungkin kedepannya saya akan menyusun rencana pembelajaran itu dengan berbagai model Bu, dan metode-metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu, dan tidak itu saja. Jadi anak-anak tidak bisa menebak pembelajaran apa yang akan saya lakukan, ya seperti apa. Nah, sehingga mereka juga akan berminat kan Bu, tertarik berusaha menyusun modul yang lebih bervariasi lagi. Kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi metode ya Bu ya, pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan antusias siswa saya tadi Bu dalam pembelajaran. Oke, baiklah Bu Irina. Berarti Ibu ini akan meningkatkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi dan yang baru ya Bu Irina. Betul sekali Bu. Oke, jadi siswa Ibu ini tidak bisa menebak Ibu nih. Nah, kira-kira pembelajarannya mau ngapain? Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Jadi saya mau ngapain hari ini? Ada hal baru apa hari ini? Kira-kira seperti itulah Bu. Jadi mereka tidak tahu kan mau ada hal baru apa hari. Seperti itu. Oke, ya benar. Dalam melakukan itu Bu Irina, nanti kira-kira ya, ada tidak yang bisa membantu atau memberi dukungan terhadap Ibu Irina? Kalau di sekolah saya ya Bu ya, ada guru-guru muda Bu menurut saya. Mereka itu cenderung kreatif dalam merancang modul pembelajaran Bu. Karena mungkin mereka masih muda ya, masih energik, serta suka belajar sesuatu yang baru ya Bu ya. Jadi ada guru-guru tersebut bisa saya ajak diskusi Bu, seperti itu. Selain itu mereka juga cakap akan teknologi Bu. Nah dari sini nanti saya bisa bertanya kepada mereka tentang metode dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berhubungan dengan teknologi Bu, sehingga hal ini dapat menarik minat siswa ya Bu ya. Bisa juga dengan belajar sambil bermain Bu, dengan begitu terciptalah pembelajaran yang menyenangkan begitu Bu. Oh iya Bu Irina. Baiklah Bu Irina, kira-kira nih kapan ya Bu Irina ini rencananya akan merealisasikan ini? Oke, rencananya Bu untuk menyusun modul ajar itu mungkin selama liburan semester Bu. Nah, jadi saya lebih fokus untuk menyusun semua modul ajar itu Bu. Jadi dan akan saya terapkan nanti di awal
tahun pembelajaran baru begitu Bu. Di Oke, bulan keren. Juli khususnya. Iya, keren ya Bu Irina ya. Berarti begitu tahun ajaran baru, ada metode baru seperti itu ya. Iya benar Bu, harapan saya seperti itu Bu. Oke, lebih semangat baru juga ya Bu ya, yang jelas ya. Iya Bu. Iya, baiklah. Kita sudah memasuki akhir percakapan. Harapannya pada titik ini, Bu Irina, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Baik, terima kasih ya Bu Eka ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Eka. Menurut saya berkat Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, saya bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Yang awalnya saya tidak kepikiran Ibu. Oh ternyata ini loh solusinya. Jadi saya terpikirkan dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Oke, baik Bu. Saya juga berterima kasih kepada Bu Irina sudah berbagi tentang permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu ini bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan seperti itu. Dan saya juga berharap bisa berbicara dengan Ibu untuk melihat perubahan-perubahan apa yang sudah Ibu terapkan di kelas nantinya gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Irina untuk pertemuan hari ini. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian pada pertemuan kita kali ini saya akhiri ya Bu Irina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Eka. Terima kasih. Sama-sama Bu Irina. Wah, Bu Eka luar biasa ya coachingnya tadi. Sudah berjalan dengan lancar, sudah baik. Nah, ini nih perasaan yang saya lihat tadi. Perasaan Ibu nih, bagaimana sih setelah melakukan coaching tadi? Baik Bu Dina, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi tuh sangat gimana ya? Saya merasa kompetensi yang saya harapkan tadi tuh sudah bisa saya capai ya Bu Dina ya. Kemudian saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach saya sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach bisa tersampaikan seperti itu. Oke, Bu Eka, baiklah. Pada saat Bu Eka tadi coaching, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Eka harapkan tadi, pada kompetensi coaching apa sih kira-kira yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu Dina, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coach saya ya Bu ya, yaitu dapat mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan alur tirta seperti itu. Oke, Bu Eka. Baik Bu Eka, bisa jadi sudah tercapai ya Bu Eka tujuan atau indikator pengembangan yang sudah Bu Eka harapkan? Iya Bu Dina, menurut saya sih sudah Bu. Oke, baik Bu Eka. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya yang tadi ya Bu ya. Baik Bu Dina, silakan. Oke Bu Eka, berdasarkan observasi tadi, saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi dengan Ibu Irina itu sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dan kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach tadi dalam sesi coaching. Tadi mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Dan Bu Eka juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencananya. Nah, di sini aksinya Ibu Eka juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi yang saya lihat Eka fokus dengan coach Ibu
Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Seperti itu yang disampaikan pada saat pra observasi tadi. Nah, jadi itu adalah fokus kompetensinya yang ingin Ibu saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah baik Bu, Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan saya Bu. Jadi pada saat pra observasi tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu Eka. Terima kasih Bu Dina, saya senang mendengarkannya. Kemudian saya juga terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu Dina berikan kepada saya. Iya Bu, sama-sama Bu Eka. Nah, Bu dari hasil coaching tadi nih, yang baru Ibu saja lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu lakukan atau kembangkan berikutnya? Oke, baik Bu Dina. Jadi saya berencana ya Bu Dina ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coachee saya dan coachee bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Seperti itu. Oke, baiklah Bu. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya Bu ya, sesuai dengan harapan Ibu nantinya dan semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan ke depan dan memperbanyak praktik coaching ya Bu ya. Iya Bu Dina, jadi nanti saya akan berusaha terus untuk melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching gitu, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi, seperti itu Bu Dina. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bu, kira-kira nih sudah penghujung percakapan kita. Ada nggak hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu Dina, menurut saya untuk saat ini sudah cukup ya Bu ya. Oke, oke. Kalau begitu saya akhiri ya Bu ya, Ibu Eka ya. Iya Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dina.